Selamat pagi Ibu Tutor yang terhormat, Ibu Astari Amalia Putri. Saya Betria Hana Natasha dengan NIM 0493661663 dari Program Studi Sastra Inggris UPBJJ UT Samarinda ingin mempresentasikan hasil tugas saya. Pada tugas ini, saya memilih cerpen nomor 10 yang berjudul Kereta yang Berputar, Rahasia Tidak, dengan judul terjemahan The Train That Keeps Circling, The Secret Doesn't. Dan dari semua cerpen yang tersedia, saya memilih cerpen ini karena menurut saya tema yang diangkat cukup kompleks dan emosional, yaitu tentang keluarga, perselingkuhan, pengkhianatan, serta ketabahan seorang ibu dalam menghadapi konflik rumah tangga. Oleh sebab itu juga, saya memutuskan bahwa target audiens saya adalah penutur berbahasa Inggris usia remaja hingga dewasa muda. Dalam pengerjaan tugas, terdapat dua komponen utama yang saya kerjakan. Pertama, saya melakukan penyuntingan terhadap teks sasaran atau TSA berbahasa Inggris. Kedua, saya membuat ilustrasi untuk mendukung cerita karena cerpen nomor 10 belum memiliki ilustrasi sama sekali. Hasil akhirnya kemudian saya susun dalam bentuk buklet bilingual yang memuat teks sumber dan teks sasaran, hasil suntingan, serta ilustrasi yang saya rancang berdasarkan isi cerita. Karena pada penyuntingan teks ini, saya menetapkan target pembaca sebagai remaja dewasa muda berbahasa Inggris, maka saya tidak hanya memperbaiki grammar, tapi juga mempertimbangkan apakah kalimatnya sudah terasa natural bagi pembaca sasaran. Salah satu penyuntingan yang menurut saya cukup penting terdapat pada judul. Judul TSU adalah Kereta yang Berputar, Rahasia Tidak. Sedangkan judul TSA sebelum penyuntingan berbunyi The Train That Keeps Circling, The Secret Doesn't. Menurut saya, judul tersebut masih belum lengkap secara gramatikal karena kata doesn't tidak diikuti informasi yang menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukan oleh rahasia tersebut. Oleh karena itu, saya mengubahnya menjadi The Train That Keeps Circling, A Secret That Doesn't Stay Hidden. Saya memilih frasa doesn't stay hidden karena lebih natural dalam bahasa Inggris dan tetap mempertahankan makna cerita, yaitu rahasia yang pada akhirnya terungkap. Selain itu, judul ini juga terasa jauh lebih menarik dan terasa lebih puitis sehingga sesuai dengan gaya naratif cerpen. Beberapa keputusan lain yang menurut saya tidak kalah penting adalah menyeragamkan sapaan menjadi mom, agar hubungan emosional antara narator dengan ibunya tetap terasa konsisten. Saya juga mengganti istilah step sibling menjadi half brother, karena secara relasi itu yang lebih akurat. Selain itu, saya menghilangkan sapaan budaya seperti Mas Yatno dan menggunakan Yatno saja, karena pembaca bahasa Inggris umumnya tidak familiar dengan sistem sapaan tersebut. Secara keseluruhan, saya lebih mengutamakan naturalness daripada terjemahan yang terlalu harfiah. Selain melakukan penyuntingan bahasa, saya juga membuat buklet bilingual yang dilengkapi dengan ilustrasi untuk membantu pembaca memahami isi cerita secara visual. Saya memilih target pembaca dewasa muda karena tema cerita berkaitan dengan keluarga, perselingkuhan, pengkhianatan, dan proses memaafkan. Oleh karena itu, saya memilih gaya visual editorial illustration dengan warna-warna yang hangat, cenderung mute, agar terasa lebih dewasa, lebih emosional, dan tidak terlalu kekanak-kanakan. Dikarenakan ini adalah cerita narator tentang masa kecilnya, dan jika diandaikan narator seusia dengan saya, maka masa kecilnya mungkin berlatar tahun 2010 akhir, sehingga saya pun memutuskan memilih latar kehidupan pada perkiraan tahun tersebut. Di sini saya juga menggunakan format bilingual dengan teks sumber di sebelah kiri dan teks sasaran di sebelah kanan, agar pembaca dapat membandingkan kedua versi tersebut secara langsung. Di sini pada sampul depan, saya menggunakan ilustrasi kereta yang sedang melintas dengan pantulan rumah yang retak pada kaca jendelanya. Karena kereta saya pilih karena merupakan simbol kenangan narator bersama ayahnya yang muncul berulang kali dalam cerita ini. Sementara rumah retak jadi simbol keluarga yang terluka akibat rahasia yang disembunyikan. Pada halaman pertama cerita,
Ilustrasi memperlihatkan ibu dan anak perempuannya sedang menonton televisi. Adegan ini saya pilih karena bagian awal cerita memperkenalkan kata selingkuh melalui tayangan infotainment yang ditonton narator saat ia kecil. Saya membuat posisi tokoh terlihat dari belakang karena fokus adegan bukan pada ekspresi wajah, melainkan pada momen ketika narator pertama kali berkenalan dengan konsep pengkhianatan. Pada halaman yang kedua, saya menampilkan ibu dan anak perempuan yang sedang berbaring menjelang tidur. Adegan ini menggambarkan masa ketika ayah sering tidak pulang karena bekerja di luar kota. Saya memilih suasana kamar yang hambar untuk memperkuat rasa sepi yang mulai dirasakan oleh narator. Pada halaman yang ketiga, saya menampilkan ayah dan anak perempuan di dalam kereta. Bagian ini sengaja dibuat hangat dan nyaman karena berfungsi sebagai kontras sebelum konflik utama muncul. Saya ingin pembaca memahami terlebih dahulu mengapa narator ini sangat menyayangi ayahnya dan mengapa kenangan naik kereta menjadi begitu penting bagi narator tersebut. Pada halaman yang keempat, muncul seorang perempuan muda dan seorang anak laki-laki di depan pintu rumah. Ini merupakan titik balik utama dalam cerita karena rahasia keluarga mulai terungkap. Saya memilih menampilkan perempuan tersebut dengan bahasa tubuh yang menunjukkan rasa bersalah dengan posisi tubuh yang berlutut, sedangkan anak laki-laki digambarkan berdiri dengan polosnya sambil memegang boneka kecil di tangannya, karena sebenarnya ia tidak memahami konflik yang sedang terjadi. Pada halaman yang kelima, saya sengaja menggunakan ilustrasi yang masih sama dengan halaman sebelumnya karena isi cerita masih berada pada peristiwa yang sama, namun ilustrasi tersebut saya buat lebih transparan untuk menunjukkan bahwa fokus cerita mulai bergeser dari kejadian terjadi di depan pintu menuju perasaan dan pemikiran narator. Dengan cara ini, ilustrasi berfungsi sebagai pengingat visual bahwa rahasia yang baru terungkap tersebut masih membayangi narator dan mempengaruhi cara pandangnya terhadap ayah serta keluarganya. Pada halaman yang keenam, saya menampilkan bayangan narator yang membayangkan ayah dan anak laki-laki itu sedang tertawa bersama di dalam kereta. Saya memilih visual ini karena bagian cerita tersebut tidak menceritakan kejadian nyata, melainkan kecemburuan dan imajinasi narator saja. Kereta kembali digunakan sebagai simbol karena narator merasa kenangan yang selama ini dianggap miliknya kini harus dibagi dengan orang lain. Pada halaman yang ketujuh, saya menggunakan komposisi dua ruang yang dipisahkan oleh pintu. Di satu sisi terdapat pertengkaran ayah dan ibu, sementara di sisi lain, narator berdiri di luar kamar. Saya memilih komposisi ini untuk menunjukkan bahwa anak seringkali tidak memahami konflik orang-orang dewasa secara sepenuhnya, tetapi tetap merasakan dampaknya. Pintu menjadi simbol batas antara dunia orang dewasa dan dunia anak-anak. Pada halaman yang ke-8, saya menampilkan ibu yang keluar dari kamar, lalu datang dan memeluk narator, sementara anak laki-laki berada di ruang tamu. Menurut saya, ini merupakan salah satu adegan yang paling penting dalam cerita, karena mulai menunjukkan bahwa fokus cerita sebenarnya bukan perselingkuhan ayah, melainkan ketabahan ibu. Meskipun terluka, ibu tetap memilih melindungi anak-anak. Pada halaman yang ke-9, saya menampilkan simbol janji ayah yang muncul dalam cerita sebagai representasi harapan setelah konflik keluarga terjadi. Saya memilih untuk tidak menggambarkan janji tersebut secara berlebihan, melainkan menjadikannya simbol visual yang sederhana namun bermakna. Bagi saya, janji ini bukan sekedar ucapan, tetapi menunjukkan usaha untuk memperbaiki hubungan yang telah retak. Kehadiran simbol janji pada bagian ini juga menjadi jembatan antara konflik yang telah terjadi dengan proses penyembuhan yang ditampilkan pada halaman berikutnya. Pada halaman yang ke-10, saya menampilkan siluet ibu memeluk kedua anak tersebut dari sudut pandang luar rumah. Mungkin pada gambar di presentasi ini hanya terlihat siluet ibu memeluk anak perempuannya saja karena kualitas gambar yang kurang jelas. Namun sebenarnya ibu juga memeluk anak laki-laki yang merupakan anak suaminya dari wanita lain. Saya juga membuat ilustrasi rumah tersebut masih memiliki retakan, tetapi retakan itu sudah ditutup dengan plester luka. Saya memilih simbol ini karena keluarga mereka tidak kembali sempurna setelah konflik terjadi, tetapi mereka memilih untuk saling bertahan dan saling merawat. Menurut saya, ilustrasi ini merupakan representasi visual yang paling kuat dari pesan moral cerita.
Pada bagian akhir buklet, saya kembali menggunakan ilustrasi yang sama dengan sampul depan sebagai sampul belakangnya. Keputusan ini saya ambil untuk menciptakan kesan melingkar yang selaras dengan simbol kereta dalam cerita. Ketika pembaca sampai di akhir dan melihat gambar yang sama seperti di awal, mereka kembali ke titik awal dengan pemahaman yang berbeda. Setelah membaca seluruh cerita, pembaca mengetahui bahwa pantulan rumah retak tersebut bukan sekedar elemen visual, melainkan simbol luka dan rahasia yang pernah ada dalam keluarga narator. Jadi secara keseluruhan, tujuan penyuntingan yang saya lakukan bukan hanya memperbaiki kualitas terjemahan, tetapi juga membantu pembaca memahami tema utama cerita melalui visual yang konsisten. Tema yang ingin saya tonjolkan bukan hanya tentang perselingkuhan, tetapi tentang bagaimana sebuah keluarga menghadapi luka, memilih untuk tetap adil kepada anak-anak, dan berusaha pulih meskipun tidak sempurna. Sekian presentasi saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.